Kedok Inggris dan Prancis, kaya raya dari menjarah bumi selatan. Pernah heran nggak kenapa negara-negara barat kelihatan bersih dan maju? Sini, dengerin taktik kotor di balik kemakmuran mereka. Banyak dari kita yang masih kagum sama citra negara maju di Eropa yang katanya bebas korupsi. Tapi faktanya, ekonomi politik internasional membongkar bahwa mereka menerapkan standar ganda, clean at home, corrupt abroad, atau bersih di dalam negeri tapi menjarah dan korup di negara orang. Berdasarkan riset akademis global, korporasi dari negara-negara barat yang dianggap bersih secara domestik justru menjadi pelaku suap paling agresif di negara berkembang demi mengamankan konsesi sumber daya. Salah satu buktinya adalah raksasa farmasi asal Swiss, Novartis AG, yang terbukti secara sistematis menyuap staf rumah sakit pemerintah di Yunani agar resep obat mereka laku keras. Di negara berkembang, korupsi itu bukan cuma karena ada pengkhianatan oleh elit lokal, tapi disetir dan dipelihara secara hukum oleh korporasi barat. Lihat aja saja Glencore PLC, perusahaan komoditas raksasa asal Swiss Inggris yang akhirnya mengaku bersalah karena menyetor suap lebih dari 100 juta dolar AS kepada pejabat BUMN minyak di berbagai negara Afrika demi menguasai tembaga dan kobalt. Gak cuma di Afrika, di Indonesia sendiri, raksasa energi asal Prancis, Alstom SA, terbukti menyuap anggota DPR dan pejabat PLN demi memenangkan tender proyek raksasa PLTU Tarahan senilai 118 juta dolar AS. Jadi, koruptor di negara kita itu bukan cuma murni pengkhianatan elit lokal, tapi juga peran korporasi barat yang sengaja menciptakan, menyuap, dan memelihara pengkhianat lokal dengan modal asing agar eksploitasi mereka berjalan mulus tanpa hambatan. Alurnya selalu sistematis. Korporasi barat datang membawa suap demi kelancaran eksploitasi. Namun, begitu ada negara berkembang yang sadar, menolak suap tersebut, dan membuat kebijakan berdaulat demi kepentingan nasionalnya, negara-negara barat langsung memberikan tekanan. Mereka akan mengeluarkan kartu truf transnasional untuk memaksa kita tunduk kembali. Tekanan ini disalurkan melalui 3 jalur mematikan: sanksi ekonomi, hukum transnasional, hingga agresi militer. Jalur pertama adalah sanksi ekonomi dan embargo. Pada tahun 1951, Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh berani menasionalisasi industri minyaknya yang selama puluhan tahun dieksploitasi oleh perusahaan Inggris, Anglo-Iranian Oil Company atau AIOC. Inggris yang murka langsung memblokade Laut Teluk Persia, membekukan aset sterling Iran, dan mencekik perekonomian Iran. Karena sanksi ekonomi tidak mempan merubuhkan kedaulatan Iran, Dinas Intelijen CIA dan MI6 turun tangan langsung melakukan kudeta militer rahasia bernama Operasi Ajax pada tahun 1953 untuk mendepak Mossadegh. Jalur kedua adalah menjajah lewat hukum transnasional menggunakan mekanisme arbitrase internasional. Lihat sengketa lingkungan di Ekuador, di mana pengadilan lokal mereka menghukum Chevron atas tumpahan miliaran galon limbah beracun di hutan Amazon. Bukannya membayar ganti rugi kerusakan lingkungan, Chevron justru menyeret pemerintah Ekuador ke Mahkamah Arbitrase PCA di Den Haag dan memenangkan putusan yang memaksa Ekuador membayar biaya hukum sebesar 221 juta dolar AS kepada Chevron pada akhir 2025. Indonesia pun pernah diseret oleh Churchill Mining ke Forum Arbitrase World Bank, ICSID, menuntut ganti rugi 1,31 miliar dolar AS hanya karena pemerintah mencabut izin tambang mereka yang terbukti menggunakan dokumen palsu. Jalur ketiga, jika jalur hukum dan sanksi ekonomi gagal, maka kekuatan militer akan dikerahkan. Sebelum invasi militer tahun 2003, industri minyak Irak telah 100% dikuasai negara, dan Saddam Hussein menolak menjual minyak Irak dengan mata uang dolar. Namun, intervensi militer datang ke Irak dengan dalih kepemilikan senjata pemusnah massal dan hubungan dengan Al-Qaeda sebagai alasan invasi. Pasca invasi berdarah Amerika dan sekutunya, pengelolaan minyak Irak berada di bawah kontrol korporasi barat seperti BP dan ExxonMobil. Begitu juga dengan Libya pada 2011. Libya memiliki cadangan minyak bumi terbukti sebesar 46 miliar barel. Muammar Gaddafi juga menolak petrodolar dan merencanakan terciptanya mata uang tunggal Pan-Afrika yang dikenal dengan dinar emas. Lalu datang NATO dan menghancurkan negara tersebut dengan dalih misi kemanusiaan untuk menjatuhkan Muammar Gaddafi. Parlemen Inggris sendiri akhirnya mengakui bahwa ancaman terhadap warga sipil saat itu dilebih-lebihkan, dan perang tersebut murni merupakan kebijakan oportunistik demi merebut kendali atas cadangan minyak terbesar di Afrika. Sadar atau tidak, musuh negara kita hari ini ada dari dua sisi. Di dalam negeri, musuh kita adalah para koruptor dan pengkhianat yang tega menjual kedaulatan bangsa. Sementara di luar negeri, ada korporasi barat yang selalu siap mengintai, menyuap, dan mengeksploitasi kekayaan alam kita sampai habis. Koruptor dan pengkhianat memang wajib kita babat habis sampai ke akar-akarnya. Tapi ingat, jangan sampai kita buta dan malah memuja peradaban barat. Karena citra suci mereka hanyalah kedok yang menutupi jejak penjarahannya di bumi selatan.